baik, bersastra yang baik, mungkin bisa ditanyakan kepada Kak Soleh. Oh iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih moderator atas waktunya dan perhatiannya, dan juga kepada pemateri yang alhamdulillah masih disempatkan hadir oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Kak Soleh. Ini Kak, kami dari Kertas itu sebetulnya juga mempunyai hambatan dalam bersastra atau berpuisi itu sendiri. Ini butuh arahan bagaimana teman-teman Kertas yang sekarang itu punya tips khusus dalam bersastra atau berpuisi. Artinya kan kita bicara puisi itu kan kompleksitas, begitu banyak kesulitan dan rintangan-rintangannya masing-masing. Ini bagaimana solusinya kalau teman-teman Kertas lebih ini yang baru. Banyak yang baru juga di sini, kader-kader Kertas yang banyak mempertanyakan Kak, bagaimana cara buat puisi yang baik dan kalimat baik dalam dunia puisi itu seperti apa kira-kira. Ini kan menjadi persoalan kita. Itu barangkali pencerahannya jadi Kak Soleh untuk kita. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kan ya, bicara puisi yang bagus itu kan relatif gitu. Sifatnya subjektif. Kadang saya bikin puisi ini kemarin ini bagus, tapi menurut yang lain nggak bagus. Jadi sebenarnya itu kan sesuai selera saja. Nah, teman-teman baca baru gabung di grupnya ini kan, apa kan? Atau kadang ada share puisinya beliau. Teman-teman bisa menanggapi. Tapi sisi pasti ada orang yang kemudian masih kok puisinya bagus seperti ini. Itu kan tergantung selera subjektif. Puisi yang bagus. Karena ada sastrawan itu bilang gini, puisi yang bagus adalah puisi yang kemudian ini belum jadi. Puisi yang bagus itu yang menjadi mana? Karena kalau kita lihat perkembangan puisi itu panjang banget. Ada yang kemudian puisi-puisi nakal gitu. Itu sifatnya lewat gambar saja. Jadi kita bingung baca seperti apa. Jadi perkembangan puisi kan karena dia subjektif keindahannya. Menurut saya ini indah gitu. Tapi menurut orang lain itu terserah gitu. Mau seperti apa? Pernah lihat gambar kayak gini nggak? Enggak ada apa-apa soalnya. Gambar kayak gini. Nah, lingkaran kayak gini, terus ada kayak gini. Panah tiga panah ini. Gambar kayak gini. Toyota. Bukan Toyota sih. Seperti gambarnya Toyota itu. Iya. Ini panah ketemu di tengah. Ini jarum jam itu ya. Iya. Tapi juga itu ada diskusi seperti itu. Ini teman-teman baca masih ada buku-buku ini apa sastra bukunya Kertas yang sastra Indonesia itu. Nah di situ ada teman-teman kalau baca perkembangan puisi. Jadi kalau mau pengen gimana nulis puisi yang bagus, teman-teman itu tergantung kiblatnya siapa. Teman-teman senang baca puisinya siapa sih? Hari ini teman-teman sering baca buku puisinya siapa? Kadang-kadang macam-macam. Enggak yang paling disukai lah. Dan relatif lah Le. Pada orang itu kan relatif. Ya makanya ini kan genrenya nanti kan dia pasti kiblatnya siapa yang dia sering baca. Pandai. Ya. Sandi. Dia CD-nya naratif ya. Dia yang lain. Kamu baca atau dengarkan? Iya, baca juga. Dengarkan baca. Ya, yang lain. Teman-teman kalau sudah Buya Sakur itu ya Ale. Buya Sakur. Puisi Buya Sakur. terus yang lain. Tak betul sastrawan itu ya. Teman-teman kalau baik ini nih, coba bahasanya Pak Dezawi sama MPC. Ya, banyak Pak Dezawi sama MPC. Teman-teman lebih enak mana sih teman-teman bacanya? Pasti ya. MPC. Pasti.
Lebih ngena mana? Sampean baca siapa? Pak D. Pak D. Pernah bacanya punya MPC? Pernah. Gimana menurut sampean penilaiannya? Ya lebih apa ya, lebih indah dan lebih enak itu punya Pak D. Dia naratif, sifatnya dia kayak menggambarkan kalau ini dia memang kandungannya berat, tapi kita jauh apa ya? Kita tidak terlalu menarik untuk baca itu. Ada yang merasakan seperti itu nggak ketika baca MPSI? Teman-teman sudah biasa baca bukunya Pak Dezawawi, kemudian baca bukunya MPSI. Sudah lama doa saya bukunya itu ada yang merah saya yang dulu MPSI terakhir itu yang terbitan terakhir. Yang ini taruh. MPSI, bukan MPSI. Yang mantan yang Lentera sebenarnya juga itu. Kayak MPSI itu kan dia sikit nyerati juga ya, nakal bisa nakal kalau begitu. Mau bagaimana cara buatnya? Kita perlu kebiasaan. Saya nggak bisa ngasih trik. Ini triknya ini sendiri. Yang kalau saya pribadi itu caranya gimana sih? Nulis sesuai dengan perasaan sudah. Nulis apa yang kalian pengen tulis, jangan pikirkan kalau pengen nulis. Sudah tulis apa yang kamu rasakan itu dan ingin. Soalnya kadang kita tuh karena kita terlalu berpikir bagaimana menyusun bahasa yang bagus. Coba praktekkan. Teman-teman lebih bagaimana kemudian suara teman-teman, suara hati teman-teman itu lebih bagus dari suara otak teman-teman. Bikin puisi nih ya, tulis sesuai dengan apa yang kamu rasakan hari ini. Tulis aja, ngalir gitu. Kemudian kamu diamkan. Habis itu setelah beberapa jam nulis, pengen nulis puisi, udah paksakan aja. Kalian pengen puisi gak ngalir, tapi pengen bagaimana puisi yang bagus. Justru kalau kita mau berpikir bagaimana bikin puisi yang bagus, justru kita tuh puisi kita nggak bagus. Sudah nulis biasa, kemudian permainkan majas-majas sama bahasanya. Ini ada bukunya sastra Indonesia itu, ada contohnya. Jadi nanti itu selain puisi kita yang kemudian puisi seperti ini bisa menjadi puisi yang bagus lewat perpasi kata. Contoh ya. Ada papannya itu malah lebih asik saya kan di pondok gitu. Saya kan kemarin kalau di pondok malah enak nih saya. Nah, contoh puisi aku itu ternyata banyak dia punya Wahid Anwar itu yang kemudian diperkuasa katanya. Itu ada di buku sastra Indonesia yang punya teater kertas yang tebal seperti ini. Jadi banyak kata-kata yang kemudian dihilangkan. Aku binatangnya ternyata dia di tengah itu ada kata-kata yang kemudian dia dihapus. Dihilangkan, tapi tidak menghilangkan esensi dari puisi itu sendiri. Contoh teman-teman bikin puisi yang kemudian diulang-ulang, kata akunya itu hilangkan aja berapa persennya. Bagaimana kemudian menyambungkan kata per kata yang dari sebelumnya ke sebelumnya itu, asalkan nyambung, hilangkan. Ini ada dan saya ada apa bagus ini. Makanya saya diminta kalau nggak ada berapa malah kurang ini. Jadi saya nggak bisa ngatih strip ini. Jadi itu pertama kebiasaan teman-teman nulis di biasa aja dulu, ngalir sesuai ini. Atau teman-teman kalau pengen ini aja, saya pernah membuktikan itu waktu di pondok. Saya setiap mau sholat maghrib, setiap sholat maghrib, pertama sama itu kan bawa itu biar nggak ada isinya, tipis. Saya cuma nulis aja. Setiap selesai sholat itu saya tulis apa yang saya rasakan, tulis. Terus taruh di bawah sejadah. Karena saya dulu sholat berjamaah dari aliran itu duduknya di emperan di teras itu lah, nggak di masjid.
tapi di jangan kejongkok. Nah itu ya, kan saya orang nakal. Enggak, bukan orang muda ini. Tulis saja. Taruh ini. Ternyata selama ini saya baca, itu ternyata ada kesenambungan dari hari pertama, hari kedua ini. Menarik, dan saya tak pernah berpikir itu bagaimana bisa bagus. Tulis saja. Nih yang punya sejoli yang lagi galau gitu, dia nulis, tidak usah kalian mau nulis sambil lagi galau terus kemudian pengen nulis puisi, tidak usah berpikir kata-kata baik, sudah tulis ngalir aja, besok kalian baca, besoknya itu kalian parafrase apa yang kata-kata yang sedih, terus bacakan lagi, saya yakin mantap pasti. Ada yang sering bikin jadi sastrawan kamar mandi kan? Biasanya sastrawan kamar mandi sering kayak berpuisi di kamar mandi. Teh tulis kayak enggak? Iya. Nah, tapi berimajinasi. Iya. Kayak mantep komentar puisi kau. Iya. Serius. Ada yang pernah ngalamin seperti itu? Iya, sedih. Nah, tetapi kemudian pengen ditulis malah hilang. Iya. Kalau kita merasakan itu puisinya bagus. Iya. Karena apa? Itu suara hati sebenarnya. Bukan suara otak. Makanya kalau nulis kayaknya harus ada sisi-sisinya. Itu yang kemudian kita mikir Dan hilang. hilang. Coba tulis sesuai bagaimana teman-teman puisi di kamar mandi. Itu pasti keren. Gila wujud. Iya, coba Itu yang sering. Kalau nggak percaya nih, atau nggak pengen kayak jadi sastrawan kamar mandi, teman-teman pergi ke satu tempat, contoh ya, teman-teman suka pantai gitu, kemudian lihat pantai, terus kamu apa ya? Berimajinasi. Iya, sampaikan aja yang apa yang kamu rasakan itu. Atau yang suka gunung, lihat gunung kemudian sampaikan apa yang kamu rasakan. Itu indah banget. Saya dulu direkam. Jadi direkam terus dengerin lagi. Ya kalau di pondok kan nggak mungkin wah itu cuma di terlebih ustad ya. Terus berbisi kan kelihatan cantik kan tidak enak. Tapi coba ini buktikan. Ini ada yang ini ya, dia sudah jadi sastrawan kamar mandi kan. Yang pernah maksudnya. Pernah mempraktikkan sastrawan kamar mandi. Pernah nggak? David. Pernah kali. Ya, kalau ya, tidak langsung di situ. Ya, cuma seperti yang disampaikan saudara Aziz tadi, kalau imajinasinya ada. Bahkan Praktekkan di sana enggak. bahkan saya coba bawa HP kak sambil dicatat apa yang saya itu nggak bisa. Ya liburan dari nengan doh. Hiburan tanam Pikiran. voice. Nah, pakai rekaman aja gitu. Oh iya. Nah, makanya kemudian katanya sih nggak di Malaysia itu katanya kamar mandi itu namanya bilik kamar mandi. Karena tempat inspirasi yang paling di kamar mandi sebenarnya. Ini ngangkap. Ya. Sudah baca. Iya. Nah, itu teman-teman Pengalaman. yang bisa jadi alternatif teman-teman mau pengen jadi puisi yang bagus. Mulailah dengan menjadi sastrawan kamar mandi. Berinspirasi dari kamar mandi. Ngomong aja. Mungkin pernah nggak? Artinya kan itu yang tadi dimunculkan cuma lewat pikiran. Ngomong langsung gitu. Kayak semacam menyampaikan apa yang ada di benaknya. Pernah nggak di kamar mandi? Sendirian gitu. Pernah tapi nggak di kamar mandi. Di mana? Di kamar gitu. Kamar. Barang galau. Iya. Kamu nggak ingat nggak kata-katanya itu? Kok tadi saya puisi indah gitu. Setelah kamu sampaikan itu, nih. Tetapi kalau pengen ditulis lagi itu hilang. Gitu. Iya. Makanya kan harus rajin-rajin pegang pulpen sama buku. Sekarang rajin-rajin pegang ya HP ada notenya. Oke, kita ini diskusi aja. Saya enggak. Oke, masuk kan bisa.
Boleh. Ini ke moderator. Langsung. Hah? Langsung. Teman-teman yang lain juga bertanya lah. Langsung masuk. Ini kan tentang puisi, ada sebuah dramatisasi puisi, ada puisi yang dijadikan bentuk drama itu kali mungkin dapat melebar ya. Ya di sini teman-teman kertas sebentar lagi akan ada disnatalis, akan ada pentas, undangan itu. Dan terkadang kita terbelenggu oleh sebuah kata-kata mana sih mau pentas, takutnya kayak ini, takutnya gini, takut enggak pemenangnya beracun. Jadi untuk membuat sebuah visi yang dijadikan sebuah drama, kan itu dalam puisi itu gambarannya luas. Dijadikan sebuah drama itu caranya itu gimana kali? Biar dijadikan sebuah bentuk drama, alurnya, plotnya, sehingga apakah harus mengena, apakah intinya saja, apakah terserah kita dalam pendramaannya itu. Saya sebenarnya sudah lama ya nggak buka buku tentang puisi sendiri. Tapi isinya seperti itu. Kalau kita mirip praktekkan kepada musikalisasi puisi, pada intinya gitu. Kita tidak boleh mengurangi teks. Ya. Kalau teman-teman mau dramatisasi puisi itu sendiri, kita tetap utuh. Ya. Karena penyair yang menulisnya itu sendiri, dia tidak ingin kemudian puisinya itu sampai ke orang kemudian dia hasilnya dikanibal gitu. Bisa kemudian esensi dari puisi sendiri hilang, artinya berkurang. Ini terkait teman-teman mau nafsirkan terkait drama seperti apa, itu kan kebebasan ini. Bahkan ini kalau nggak salah itu ucapan dari Taufik Ismail. Jadi ketika sampai sastra itu sampai kepada masyarakat, terserah mau apa saja itu ditafsir aja sesuai dengan ini sendiri. Karena tiap orang itu punya interpretasi yang berbeda. Kadang saja kita memahami satu puisi aja. Jadi bakal muncul multi tafsir yang berbeda. Artinya pengispresinya berbeda. Nek Malul ke sini ke barat bisa saja, Hafid ke timur. Karena itu sedikit dia berimajinasi. Untuk selebihnya bisa nanti buka-buka buku tentang referensi tentang drama dalam tesis puisi seperti itu. Ayo monggo diskusi aja. Ini angkatan yang kemarin itu. Di luar satu. Makin. Monggo. Ya. Tentang cara pembuatan puisi yang baik, suara hati. Sekarang Kak, yang ada di pikiran saya itu bagaimana cara membacanya. Karena menurut saya ya, pembacaan puisi itu mempengaruhi dari isi puisi tersendiri. Oh, ini belajar baca nih. Nek saya sudah nggak lama bertahun-tahun sudah nggak baca puisi lagi. Sebenarnya teman-teman mau kalau membaca itu tergantung dari tipikalnya. Soalnya gini, setiap orang tuh punya karakter baca puisi yang berbeda. Jadi keistimewaannya dia bisa dikenal itu karena dia punya karakteristik ketika dia membaca. Teman-teman gak usah niru Prisandi ketika baca puisi atau Wes Rendra baca puisi atau yang lain, sastrawan yang lain. Pak D baca puisi. Pak D kalau baca puisi kan santai gitu. Kalau kita lihat Prisandi dia puisinya atau puisi-puisi yang lain. Wes Rendra kadang dia sifatnya naratif ceritaan. Tapi kesenangan. Nah, kalau mau baca puisi, teman-teman hayati sendiri posisi apa ya? Artinya gaya apa yang kemudian teman-teman yang merasa itu nyaman, itu aja.
boleh teman-teman niru siapa yang kemudian dia teman-teman ini idolakan, misalnya boleh ditiru, tapi kemudian teman-teman cari fashionnya sendiri biar punya karakteristik. Karena kalau kita niru nggak ada bedanya dong. Kalau teman-teman justru ini apa ya, fashion saya gaya seperti ini, itu justru punya hal yang istimewa karena teman-teman bisa menunjukkan karakternya ketika baca puisi, bukan niru orang. Jadi teman-teman kalau lihat sastrawan itu baca puisi, itu punya tipikal yang berbeda-beda. Karena itu passionnya. Kalau pandai dia baca dengan santai, sama ketika puisi jenaganya MBC. Dia santai saja kalau baca puisi ya. Jadi tergantung teman-teman mau baca seperti apa. Ya ikutin suasana puisinya juga. Nah puisi sedih, bahasanya teriak-teriak kayak bahagia kan bukan tempatnya juga. Kalau seperti ini Kak, cara agar kita benar-benar menghayati dan membaca puisinya seseorang seperti yang sudah dicontohkan tadi. Misalkan sekarang banyak event-event lomba itu, lomba puisi mengambil punya Kak Dezowi, kadang yang ibu, kadang darahmu. Ya, cara agar kita memang betul-betul menghayati akan hal itu. Ini jadi kalau baca puisi itu nggak hanya penghayatan tuh muncul nggak hanya baca satu atau dua kali. Teman-teman harus ulang di mana kemudian letak jantung puisi. Kan puisi ada jantung, itu yang kemudian bisa teman-teman kesana. Ada puisi itu ada titik yang kemudian teman-teman tekankan. Coba aja baca puisi berapa kali, nanti ya teman-teman ulangi dulu puisi-puisi itu buat muncul dari dihayati nanti. Jadi pasti ada jantung yang kemudian masuk untuk penghayatan. Ya orang penghayatan juga butuh konsentrasi bagaimana kemudian dirinya itu masuk ke dalam dunia puisi yang dia baca. Ya kalau cuma baca biasa kan apa ya? Orang baca puisi yang dia sifatnya menghayatan itu kayak kemudian memang betul-betul masuk. Istinya apa ya? Berisi gitu orangnya ketika baca. Dan orang nggak ada penghayatan, santai, tapi nggak ada isinya jadi ketika orang menyampaikan. Ya kata Bapak kok ini meditasinya harus dikuatkan. Meditasi, sering meditasi. Jadi sering meditasi teman-teman. Habis dah. Ya terlalu dalam. Meditasi penting soalnya kan katanya. Tapi menurut saya itu yang penting. Lain lagi kalau meditasi mantra, ini saya tidak tahu. Mungkin Malul pernah belajar meditasi mantra. Ini belum sampai pernah mencoba meditasi mantra. Pun orang rapid. Meditasi tidur. Ya kalau di pondok sih dulu itu sering di mantra. Langsung Pak Toto. Ada meditasi konsentrasi itu dalam sebuah pementasan, meditasi tentang pembacaan puisi, meditasi pementasan. Kalau ada meditasi mantra kan, tetapi otak kita itu di konsep seakan-akan terbawa oleh mantra tersebut. Oke, next itu selingan meditasi yang tadi. Oke, lanjut. Ya Kak, ini lagi Kak, ketika kan kadang ya yang sudah saya alami ya di kalangan kita ya, di organisasi kita ini. Kadang teman-teman ya, kadang saya
pernah mengalami hal itu juga ketika saya buat puisi. Dan tetapi kan otomatis kalau sudah puisi buatan sendiri pastinya masuk di isinya seperti yang dikatakan Kak Soleh tadi. Dan tetapi kadang teman-teman kadang cara membacanya itu tidak tidak terlalu masuk terhadap isinya kadang. Cuma ketika aku berjalan kadang cuma di bawah sangat cengir kadang gitu. Kok bisa ya, kok mungkin cara agar ya terutama saya sendiri ketika membaca karya saya sendiri kok bisa hal seperti itu terjadi, kan karangan sendiri kok ketika membacanya Nggak bisa menghayati gitu. tidak bisa menghayati. Nah itu saya itu kan privasi dirinya sendiri bagaimana kemudian baca puisinya. Nah saya sebenarnya penghayatan itu sendiri dia harus memang betul-betul sulit. Saya saja gitu karena baca puisi dulu ketika di teater beberapa tahun itu baca itu paling tidak sampai berapa kali, meskipun kita nulis paling kita nulis tapi itu nggak bacanya nggak berapa kali, kemudian tidak bisa mencari tergantung dari puisi ini gimana, itu sulit. Saya baca tiap malam Selasa kalau saya baca udah biasa datar aja baca, nulis dibaca biasa karena saya nggak tahu bagaimana kemudian jantung puisi itu di mana posisinya. Jadi saya masuk untuk masuk dalam dunia puisi itu nggak masuk. Saya sendiri juga mengalami seperti itu. Tapi nek baca mau kompetisi lomba justru dibaca terus dan kemudian itu bagaimana kemudian kita bisa masuk. Nah itu yang tidak kita praktekkan. Bagaimana kemudian kita nulis, kemudian bagaimana kita masuk dalam itu sendiri. Padahal kita sendiri yang nulis, tapi kita tidak bisa masuk di situ karena kita tidak terbiasa. Coba kalau ada kompetisi, kita berusaha untuk masuk dalam itu sendiri, mencari ruh puisi sendiri, kemudian masuk ke diri kita. Bagaimana puisinya ketika dibaca itu terasa berisi. Lihat tuh. Ngomong Monggo santai diskusi. Ini diminum Minum Kak. Lanjut Kak. ini asal Kayaknya Iya. kopi Kak. Tegar aja. Iya, kenyang Pak. Enggak teh. Hindi ko lang lagi. Mas, monggo. Sampai datang. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sudah dibahas ya tentang langkah awal. Mungkin langkah awal untuk menulis puisi itu apa yang kamu rasakan tuangkan dalam tulisan. Walaupun tidak dengan tulisan, dengan spontanitas dengan kata. Itu mungkin menurut saya langkah awal untuk jadi penyanyi. Tapi setelah kita sering menulis, pasti tetap di rumah dalam ini amat tulisan saya dari awal sampai akhir. Adakah struktur, adakah tata cara yang lebih valid tentang tulisan puisi? Karena ketika kita mengikuti lomba penulis puisi, di situ ada aturan-aturan main yang harus kita tuangkan dalam tulisan. Akankah aturan tidak melanggar norma kehidupan? Misalkan nanti anjing loh, apakah itu termasuk pelanggaran dalam penulisan puisi? Nah, saya tidak tahu untuk kemudian menjadi kita puisi yang kemudian norma-norma seperti itu. Tapi intinya seperti ini. Teman-teman ada kata-kata seperti ini. Penulis yang bagus, membaca yang bagus. Teman-teman percuma kalau belajar nulis tapi bacanya ini. Karena kemudahan kata itu muncul di teman-teman dari baca, dari teman-teman sering baca. Jadi semakin teman-teman kencang baca puisi, kita kan gini. Contoh, teman-teman tahu istilah kong kali kong itu nggak mungkin tahu secara otodidak. Teman-teman itu tahu pernah mendengar dari satu puisi ya. Atau teman-teman kan
kadang ada list kau ini bagaimana, itu kan sebenarnya sederhana, tapi teman-teman itu muncul inspirasinya dari puisinya Gus Dur. Jadi teman-teman itu majas orang yang ketika dari puisi itu sendiri teman-teman dapat itu ketika sering baca puisi. Jadi istilahnya itu kata-katanya penulis yang bagus lahir dari membaca yang bagus. Tulis sering, bacanya juga sering, seimbang, balance. Nek nulis tapi nggak baca, jadi pembenaran katanya minim. Sehingga apa? Puisinya itu aja, nggak pernah rasanya. Dan coba gini aja, teman-teman pengen tahu perkembangan nulis puisinya. Nulis puisi, tiap hari nulis, terus sering baca puisi orang atau karya kasih yang lain yang itu mengandung banyak bahasa-bahasa yang kemudian diadopsi oleh orang-orang sastrawan. Teman-teman 1 bulan saja perbandingkan dari sekarang tanggal berapa? Tanggal 21 ke 21 Maret. Tapi intinya ini sambil nulis bacanya juga rajin. Bandingkan nulisnya besok atau malam ini ke tanggal 21 yang akan datang, pasti jauh perkembangan dari itu. Karena saya juga merasakan begitu, pernah di fase itu gitu. Kenapa kok puisi saya seperti ini? Nah saya itu kalau tiap malam hari Minggu itu kan ada Rupi Sastra itu di Jawa Pos. Saya sering baca-baca. Dan ada yang menurut saya menarik, bahasanya menarik, itu saya tulis gitu. Di tangan. Jadi kalau saya itu ya, hadis ini bukan saya sombong, tapi nek saya dulu masak nasi itu ke Blok F, itu saya tiap mau bawa kastol itu bawa pulpen. Buat apa? Saya baca koran di Blok F. Kalau ada kata-kata ini, saya itu sampai ditulis di sini dulu. Saya karena nggak bawa buku. Pulang, habis matang pulang ke pondok, dipindah ke buku. Nah teman-teman itu kan hari Minggu itu ada Rupi Sastra, itu teman-teman baca itu. Karena buku-buku puisi hari ini kurang laku semuanya. Bahkan novel saja sekarang udah minim orang-orang baca. Ini buku ya sekarang sudah pindah ya dengan aplikasi PDF. Iya PDF kalau ada baca. Banyak di sosmed, TikTok, Instagram. Sekarang itu teman-teman lebih menarik dengan kata-kata sederhana di TikTok, di Instagram. Iya, Instan. Ya Allah, padahal yang instan cepat basi. Iya. Dan cepat lupa. Iya. Apa sih yang nggak ada di Google? Teman-teman mau cari apa? Tapi kalau cari hari ini, besok sudah lupa. Kalau dia baca buku, teman-teman masih bisa lihat. Oh halaman ini, kayaknya 11 tadi malam saya baca. Ini Google teman-teman hari ini dibuka, besok insya Allah lupa. Makanya usahakan nek baca itu baca di koran. Setidaknya ingat halamannya, masih ingat. Ya kan? Ingat judulnya. Syukur-syukur ingat judulnya. Ingat halamannya. Oh halaman ini tadi itu di ruang sastranya Jawa Pos di sini kayak ini. Halaman 7. Saya dulu ini juga menarik paling senang dengan kata-katanya filosof atau kata-kata ilmuwan. Biasanya dulu, sekarang sudah apa itu Sindo ada. Seharusnya ini harian bangsa di pojok itu ada. Di pojok itu biasanya filsuf siapa, jadi di dunia siapa. Itu kata-katanya sederhana. Tapi kalau diambil ini ternyata ngena juga. Saya sampai itu apa? Buku tahu kayak stand buku itu yang harganya dulu 5.000. Itu saya nulis buku itu ucapan dari Pak Gus dari rumah.
Kayak minggu saya tulis saja tiap hari. Seneng aja nih nulis-nulis kayak gitu. Tapi sekarang udah nggak tahu bukunya kemana. Sudah lupa. Yang saya ingin itu pengalaman lebih baik. Ayo Silakan. Drama soalnya jerot-jerotnya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam puisi mungkin terdapat yang dimaksud dengan puisi tersebut, Kak. Di dalam puisi mungkin terdapat struktur yang harus kita ketahui. Saya pernah menulis puisi. Pergi ke surau, dalam surau kau galau, berdiskusi sembari menyembah ilahi, kalau tidak salah gitu. Apakah di dalam puisi tersebut harus terstruktur secara sistematis dari awal sampai akhir? Itu cukup. Secara nggak ada struktur ya. Saya tahu saya tidak ada yang kemudian struktur yang yang bagan yang kemudian itu ditetapkan dari puisi, karena beda dengan kita metode skripsi. Kalau itu kan cuma ada bab statisnya seperti itu. Kalau semua itu orang dipadukan pada bagan puisi, otomatis semua nggak bisa nulis puisi, harus beda ini. Dan tipikal orang nulis puisi berbeda-beda. Sependek pengetahuan saya, itu nggak ada bagan puisi seperti itu. Karena kita di ruang sastra bebas. Ya paling kalau di cerpen ya sastra atau di sastra yang lain ada anti klimas dan sebagainya, itu pasti dipenting paling seperti itu. Di alur cerita gitu. Alur naiknya di akhirnya seperti apa. Itu nggak ada. Udah nulis. Pernah dengerin deh. Itu kan lagu kan wujud dari kayak puisi yang kemudian karya sastra yang kemudian dinyanyikan. Pernah dengar lagunya orang Bandung yang sangat viral itu kan? Itu kayak gitu, dengar nggak? Hah? ya dulu. Bukan. Ibu itu. Iya. Oh, Gimana kan? bahasan saya ngerti itu kan. Iya. Itu bagi dia itu sastra. Di berbagai model itu tidak bisa mengungkapkan kata-kata. Nanti itu lewat bunyi. Absurd banget kata-katanya. Sama kayak mentas teman-teman gitu. Untuk bagannya belum, yang sebenarnya nggak ada bagan yang kemudian satu puisi harus seperti ini. Ini bukan bidang penelitian kan, jurnal, skripsi, tesis, disertasi. Dan harus mereka kalau bab 1 harus bab 1 pendahuluan, rumusan masalah, latar belakang rumusan masalah. Bab penelitian bab 2-nya pembahasan, tidak ada. Kesimpulan terakhir di pembahasan bab 3, kesimpulan bab 4, tidak ada. Sudah nulis bisnis bebas dari teman-teman gitu. Nah gini ya, teman-teman pengen kalau baca buku gitu, teman-teman yang sumbama jadi ada yang kertas belum bisa nulis, sudah jangan disuguhi bagaimana teknis harus ada sastra, harus ada majasnya gini-gini. Sudah jangan suguhi itu. Justru kita diperumit dengan teori-teori itu. Sudah suruh nulis dulu, setelah bisa nulis baru kita belajar sih ini majas-majas. Nih teman-teman, dulu saya alami. Saya dulu pernah nemu itu ada buku-buku majas. Saya baca, hafalin. Justru belum bisa memasukkan bagaimana menerapkan majas itu yang saya pelajari. Jadi saya tuh ajari macam-macam majas. Oh, majas itu menghidupkan
benda yang mati dihidupkan atau hiperbola, kemudian bagaimana melebih-lebihkan metafor bagaimana. Nah, itu saya ajari, tapi bagaimana kemudian mempraktikkan dalam nulis puisi itu sulit. Yang penting teman-teman nulis, baca, besok ajari teman-teman secara tidak langsung. Itu sudah ada berapa majes yang teman-teman terapkan. Contoh, air mataku mengalir bak sungai itu kan kemudian lebih-lebihkan. Teman-teman tidak pernah belajar majas berbola gitu. Tapi teman-teman sudah pernah ada itu. Metafor kemudian, dan angin mengamini, seolah-olah dia hidup. Padahal dia hanya melambaikan karena kena angin, kemudian teman-teman masukkan itu dan angin dan mudah-mudahan mengamini apa yang saya doakan malam. Padahal dia nggak berangin, tapi kemudian dia bagaimana teman-teman diri nulis dulu, belajarnya teorinya. Belakangan. Iya, ikut dulu. Saya dulu, saya baca itu bagaimana kemudian kayak mau dihafalin dulu majas-majasnya. Tapi bagaimana kemudian masukkan bedanya? Oh, saya baru menyadari ketika saya ternyata seperti ini toh. Itu, monggo. Mungkin itu pertanyaan terakhir dari teman-teman rekan. Ada satu hal yang saya simpulkan dari pembincangan tadi, yaitu dalam penulisan puisi, tulislah apa yang kamu rasakan, tuangkan dalam kata, tuangkan dalam tulisan. Mungkin itu adalah menjadi karya yang sangat penting bagi Anda untuk dibaca besok nanti. Dan untuk menjadi patokan dalam karya puisi, apa yang kamu baca, karya dari sastrawan itu yang menjadi patokan dalam penulisan puisi. Karya sastra apa yang kamu baca, mungkin dia akan menjadi patokan dalam penulisan puisi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Kakak Soleh yang sempat hadir pada lingkaran pada malam hari ini. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Yang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.